Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Guntur, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Solo, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi ini dikembangkan dari beberapa buah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menemukan beberapa buah hasil temuan, di antaranya adalah pembelajaran masih teacher center atau berpusat pada guru. 2. Class handling pertanda pembelajaran efektif. Yang ketiga, masih kejar target kurikulum. Yang keempat, punishment terhadap murid. Yang kelima, fokus pada hasil bukan pada sebuah proses. Yang keenam, terfokus pada KKM. Yang ketujuh, mengabaikan latar belakang murid. Yang kedelapan, murid dianggap kertas kosong. Pertanyaan kedua, apa yang saya pelajari di modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menemukan beberapa buah kesimpulan. Yang pertama, azas pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan sebuah karya atau psikomotor. Yang keempat, sistem Among. Sistem Among ini dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan merupakan 3 buah pedoman. Yang pertama adalah Ingarso Sungtolodo, di depan memberikan tauladan. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karso, di tengah membangun kehendak. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Yang keempat, kodrat murid. Kodrat murid itu ada yang bernama kodrat keadaan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan ada 2 macam. Yang pertama, kodrat alam, yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Yang kedua adalah kodrat zaman, yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Yang keenam adalah menghamba pada murid. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model atau metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Menghamba pada murid ini dikenal dengan nama adalah istilah student center learning. Yang ketujuh, tri sentra pendidikan. Adanya kolaborasi dan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Kegiatan pertama yang akan saya usahakan adalah student center learning. Merancang pembelajaran yang variatif, interaktif, bermakna, dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Kegiatan kedua adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal atau konteks lokal sosial budaya.
Kegiatan ketiga adalah melakukan pembiasaan positif dalam kelas dan lingkungan sekolah, seperti bersalaman dengan guru, bergotong royong, dan mengadakan kegiatan senam massal bersama. Kegiatan keempat adalah menerapkan sistem AMONG dengan memberikan tuntunan dan arahan kepada murid sesuai dengan keadaan murid atau kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan lima adalah menganggap murid bukanlah sebuah kertas kosong, tetapi setiap murid sudah dibekali dan mempunyai bakat atau kemampuan yang dibawa sejak murid itu lahir. Kegiatan keenam adalah penerapan P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang ketujuh adalah menerapkan pembelajaran berdiferensi sesuai dengan karakteristik murid. Kegiatan ke-8 adalah penerapan nilai-nilai budi pekerti. Kegiatan ke-9 adalah kecakapan abad 21. Di sini kita akan mencoba menerapkan berbagai macam kemampuan-kemampuan yang akan digunakan oleh siswa untuk memasuki kehidupan di abad 21. Kesimpulan, pendidikan harus berpihak pada murid atau student center. 2. Mengembangkan semua potensi yang terdapat pada murid agar menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga, pendidik harus menuntun murid agar bisa berkembang sesuai kodratnya. Yang keempat, proses lebih penting daripada hasil. Yang kelima, memperhatikan aspek psikologis murid, latar belakang, dan kemampuan awalnya. Demikianlah pemaparan saya tentang interaksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.